warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Manata Satria Mairana dari kelas 11 TCAT 5 absen 22. Sini saya akan menjelaskan uh, proyek yang atau tugas yang telah saya buat, yakni dari tugas Pak Nova, yakni topologi yang sudah beliau berikan kepada murid-muridnya untuk dikerjakan. Sini saya akan menjelaskannya. Pertama, ada apa judul praktik jaringan yang sedang saya jelaskan ini? Judulnya adalah konfigurasi router sebagai DHCP server dan penerapan interVLAN routing. Apa tujuan dari praktik router DHCP server dan interVLAN routing ini? Praktik ini bertujuan untuk mempelajari cara membangun jaringan yang terdiri dari beberapa VLAN, mengatur router sebagai DHCP server, menghubungkan antar VLAN menggunakan router, serta memastikan seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topologi yang telah saya buat ini. Perangkat apa saja yang digunakan pada topologi jaringan ini? Topologi jaringan ini terdiri dari sebuah router, 2 buah switch, dan 10 router atau 10 komputer maksud saya, yakni 10 PC. Apa fungsi router pada topologi ini? Router berperan sebagai penghubung antar VLAN sekaligus sebagai DHCP server yang membagikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat. Apa fungsi switch pada topologi kali ini? Switch yakni berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan mengelompokkan perangkat berdasarkan VLAN yang telah ditentukan. Bagaimanakah hubungan antara router switch dan PC pada topologi tersebut? Setiap PC tersebut terhubung ke switch melalui port akses. Kedua, switch saling terhubung menggunakan port trunk, sedangkan router dihubungkan ke switch melalui router untuk mengelola komunikasi antar VLAN dan layanan DHCP. Selanjutnya saya akan menjelaskan VLAN. Apa yang dimaksud dengan VLAN? VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network, merupakan metode untuk membagi satu jaringan fisik sebagai beberapa jaringan virtual yang terpisah. Mengapa jaringan pada topologi ini dibagi menjadi beberapa VLAN? Pembagian VLAN dilakukan agar pengelolaan jaringan lebih mudah, keamanan meningkat, serta mengurangi lalu lintas broadcast yang tidak diperlukan. VLAN apa saja yang digunakan pada topologi ini? Dan ada VLAN 10 ini dia yang berwarna kuning, serta VLAN hijau di bawah ini yang berwarna hijau, VLAN 20 untuk kelompok besi berwarna hijau, dan VLAN 30 untuk kelompok besi berwarna biru, yakni terdiri dari besi 9 dan besi 8. Di VLAN 10 ada besi 0, besi 1, besi 4, dan besi 5. Di VLAN 20 ada besi 2, besi 3, besi 6, dan besi 7. Dan apa sih keuntungan menggunakan VLAN dalam jaringan? Penggunaan VLAN memberikan beberapa keuntungan seperti meningkatkan keamanan data, mengurangi kepadatan lalu lintas jaringan, serta mempermudah pengaturan penggunaan dan perangkat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan port akses? Port akses adalah port pada switch yang hanya melayani VLAN dan biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna. Port akses digunakan untuk menghubungkan perangkat apa saja sih? Port akses digunakan untuk menghubungkan PC, laptop, printer, dan perangkat lainnya. Mengapa port yang terhubung ke PC harus disesuaikan dengan VLAN-nya? Agar setiap PC menjadi bagian dari VLAN yang benar sehingga komunikasi dalam jaringan dapat berjalan sesuai dengan pengelolaan yang telah dibuat. Apa yang dimaksud dengan port trunk? Port trunk merupakan port yang mampu membawa data dari beberapa VLAN melalui jaringan jalur koneksi. Mengapa sih koneksi antar switch harus menggunakan trunk? Karena koneksi trunk memungkinkan seluruh VLAN yang ada pada kedua switch dapat terjerumuskan melalui satu kabel. Mengapa koneksi dari switch ke router harus menggunakan trunk? Supaya router dapat menerima dan memproses data dari semua VLAN yang menjalankan inter-VLAN routing. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu DHCP server. Apa yang dimaksud dengan DHCP? DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, adalah layanan yang memberikan konfigurasi alamat IP secara otomatis pada perangkat yang terhubung ke jaringan.
Selanjutnya, apa fungsi DHCP server pada router? Yakni bertugas menyediakan alamat IP, subnet, default gateway, dan informasi pada lainnya secara otomatis. Mengapa setiap VLAN membutuhkan DHCP full masing-masing? Karena setiap VLAN memiliki jaringan yang berbeda sehingga memerlukan tentang alamat IP yang berbeda pula. Apa keuntungan menggunakan DHCP dibandingkan menggunakan konfigurasi IP manual? Yakni mempercepat proses konfigurasi, mengurangi kesalahan kedengaran IP, dan memudahkan pengelolaan jaringan dengan banyak perangkat internet. Sehingga bagaimana cara mengetahui bahwa PC ini sudah mendapatkan IP dari DHCP? Yakni dengan diketahui membuka menu IP konfigurasi pada PC jika alamat IP sangat emas dan gateway telah terisi secara otomatis, berarti DHCP berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian koneksi. Pengujian apa saja yang dilakukan untuk memastikan jaringan berhasil? Yakni pengujian dilakukan dengan cara memeriksa konfigurasi IP dan melakukan ping antar perangkat antar PC ini. Melakukan ping antar perangkat baik dalam VLAN yang sama maupun berbeda VLAN. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan ping antar PC? Yakni sama kalian buka command prompt kalian. Selanjutnya, ketik perintah yakni ping alamat string IP string tujuan. Contohnya ini ya, ping 192.168.10 dan .2. Apa arti hasilnya jika menunjukkan reply? Hasil reply menunjukkan bahwa koneksi jaringan berjalan dengan baik dan perangkat tujuan dapat dijangkau. Apa arti jika hasil ping menunjukkan request dan out? Hasil reply menunjukkan bahwa paket data dapat mencapai tujuan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan konfigurasi jaringan. Jadi antar PC ini belum bisa saling mengantar pesan lah istilahnya ya, kalau misalnya ada ping out. Di sini saya akan tunjukkan PC dalam VLAN yang sama, yakni antara PC 0 ke PC 1 ini reply, PC 2 PC 3 ini reply, dan PC 8 ke PC 9 reply, menunjukkan bahwa komunikasi dalam VLAN yang sama berjalan dengan baik. Di sini saya akan menunjukkan hasil pengujian antar PC yang berbeda VLAN. Contoh ini PC 0 ini ke PC 2 ini berhasil, dan PC 0 ke PC 8 ini berhasil, lalu PC 6 ini ke PC 9 ini berhasil reply, menunjukkan bahwa Ether dan VLAN routing telah berfungsi dengan baik. Apakah semua PC sudah dapat saling terhubung? Ya, seluruh PC pada topologi sudah dapat diimplementasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian ping ini antar PC ini. Statusnya reply baik untuk perangkat yang berada dalam VLAN yang sama maupun pada VLAN yang berbeda. Dengan demikian, konfigurasi VLAN DHCP server dan inter-VLAN routing telah berjalan sesuai dengan diharapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.